Shalom, perkenalkan nama saya Main Kedutada dengan NIM 31249098. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Kampus Universitas Kristen Wirabacana Sumba. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Etika Kristen dalam Bisnis, menjelaskan kawin tangkap yang terjadi di Pulau Sumba. Yang pertama, tanggapan tentang pandangan etika deskriptif terkait tujuan dan dampak dari praktik kawin tangkap yang dilakukan oleh masyarakat Sumba. Dari sudut pandang etika deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami praktik sosial tanpa memberikan penilaian nilai, praktik kawin tangkap dapat dilihat sebagai bagian dari budaya dan tradisi lokal yang memiliki tujuan tertentu. Praktik ini memungkinkan bertujuan untuk mengikat hubungan antara dua individu dan dua keluarga dalam cara yang dilihat sah dalam konteks budaya mereka. Yang kedua, dampak dari praktik kawin tangkap. Dampak dari praktik kawin tangkap menurut etika deskriptif bisa mencakup penurunan tingkat perceraian karena hubungan yang dibangun dimulai dengan didasarkan dengan adat yang kuat, dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak wanita untuk memilih pasangannya sendiri. Yang kedua, dampak sosial dan psikologi dari praktik kawin tangkap. Dampak sosial dan psikologi dari praktik kawin tangkap dari pelaku maupun korban dari sudut pandang etika normatif mengutamakan apa yang dianggap benar atau salah berdasarkan norma dan nilai. Kawin tangkap bisa berdampak buruk pada individu, baik bagi pelaku maupun bagi korban. Secara sosial, praktik ini dapat memperkuat ketidaksetaraan gender, di mana perempuan mungkin tidak memiliki kebebasan untuk memilih pasangan mereka secara bebas. Bagi korban, hal ini dapat mengakibatkan rasa kehilangan kontrol atas pilihan hidup mereka yang dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan perkawinan. Secara psikologis, korban bisa merasakan tekanan emosional, kecemasan, atau stres karena mereka merasa dipaksa dalam hubungan yang tidak mereka pilih atau dalam membangun hubungan itu yang tidak mereka inginkan. Di sisi lain juga, bagi pelaku, meskipun mereka mungkin merasa bahwa mereka itu memenuhi tradisi atau membangun hubungan berdasarkan norma sosial mereka juga mungkin menghadapi konflik batin terkait dengan kebebasan dan hak individu. Dan solusi yang dapat saya berikan tentang penerapan praktik kawin tangkap ini, solusi pribadi terkait penerapan praktik kawin tangkap di dalam masyarakat Sumba yang dapat saya berikan, yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat Sumba tentang hak asasi manusia, terutama hak wanita untuk memilih pasangannya sendiri. Jadi kita harus memberikan kebebasan bagi wanita untuk memilih pasangannya sendiri. Dan yang kedua, mendorong pemerintah setempat untuk membuat kebijakan yang melarang praktik kawin tangkap. Yang ketiga, mendorong masyarakat Sumba untuk mengembangkan tradisi yang lebih positif dan menghormati hak asasi manusia. Jadi kita harus menghormati hak asasi manusia. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengadakan dialog terbuka dalam masyarakat tentang bagaimana cara-cara baru dalam pernikahan yang tetap menghormati nilai namun memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan pribadi.
Sekian penjelasan dari saya. Shalom, terima kasih.